dari 1 sampai 5. Surat Ar-Rahman 1 sampai 5 tulis. Selesai, kemudian tulis lagi surat ya Al-Qiyamah ya 16 sampai 19 ya 16 sampai 19. Kemudian tulis lagi surat Al-Buruj 21 sampai 22. Ini cuma 3 surat, 21 sampai 22 ya. Fi lauhin mahfud, orang bilang bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud ya. Selesai 3 surat itu ditulis di satu piring ya yang warna putih, ditulis dengan tinta atau spidol, kemudian siramkan air zam-zam ya, taruh air zam-zam di situ ya. Kalau nggak ada air zam-zam, Pak Ustadz, air apa? Air zam-zam mahal, nunggu yang umroh belum datang-datang misal ini mah ya. Kalau juga datang nggak kebagian juga segelas setik ya. Pakai air sumur apa ya, pakai air sumur ya. Kalau nggak ada air sumur pakai ya air mineral ya. Saya nggak nyebutin nama lah, nanti kalau nyebutin nama airnya dikira promosi lagi ya. Mending kalau dapat ibu-ibu nggak dapat iklan liar nanti jadinya ya. Pakai air apa aja ibu-ibu, air sumur ya, taruh. Nah, nanti bercampurlah itu ya tinta tadi itu ya, digoyang, minumkan ke anak orang ya. Insya Allah anak jadi hafal Quran. Tapi kudu ngapalin, ulah abis minum tidur wae ya. Pernah buka Al-Quran tiba-tiba jadi hafal Quran. Semua juga mau kalau begitu mah ibu-ibu. Sekarang udah nggak usah kirim anak ke pesantren ngapalin Quran, minumkan weh, repot atuh ya, bisa sepi pesantren. Ulah ya ada ilmu ya dari Ustadz Amri ya, anu ya pokoknya tulis di anu wadah ya, minumkan ke budak-budak orang ya, punya anak 5 hafal Quran semua ya. Ya kalau punya keyakinan begitu mah insya Allah orang kalau keyakinannya kuat ya jangan main-main ya. Setiap amalan-amalan itu ada anunya, orang bilang ya, ada keistimewaannya bapak-bapak ibu-ibu. Asal kita yakin ya, Allah kalau berkehendak itu kun fayakun, jadi. Beda sama orang, ya kan? Kalau jadi ya jadi. Ada orang punya keyakinan begitu. Ngelihat guruhna nyebrang, ya guruhna wali nyebrang lautan dengan kaki, jalan. Ditanya guru, kumaha carana kieu? Ente baca ieu amalkeun. Ya, tutup mata ente, nyebrang weh, kaki ente tekecebur. Kudu yakin. Si murid besokna ya, ngamalkeun, nyebrang. Subhanallah. Kenapa? Iktiqad, yakin dia. Ya, yakin kepada guruna. Begitu. Jadi jangan jadi berubah keyakinan kita kepada guru kita. Yakin kita, insya Allah ya, nggak ada yang sulit di muka bumi ini. Ya, gampang. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi ya jadi, bapak-bapak ibu-ibu. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, insyaallah amalkan ibu-ibu ya. Ini mah untuk anak-anak kita, disebutkan di dalam ya oleh Az-Zakara Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an di dalam kitab Al-Qirtas. Qala Asy-Syaikh Muhammad Al-Umariyu ya fi kitabihi Bahril Anwar. Kitab Bahril Anwar disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Umari ya, dari keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Umari fi kitabihi Bahril Anwar inda dzikri manafi asma'illahi husna, tentang manfaat asmaul husna ya. Asmaul husna ini ada beberapa kalimat-kalimat itu yang memang orang bilang mendatangkan sesuatu anugerah. Qala ismuhu ta'ala al-alim, termasuk ya nama Allah al-alim. Man dawama ala dzikri al-alim, al-alimu, al-alimu, al-alimu. Siapa mudawama, siapa continue membaca itu, takallama bi ilmin lam yakun ya'lamuh. Wah, ini hebat lagi bapak-bapak. Siapa orang yang sering membaca ya
dari asma Allah Al-Alim, wal alimu, ya maha mengetahui. Itu kalau sering kita baca, sering kita ulang, sering kita jadikan zikir, Al-Alimu, Al-Alimu, Ya Alimu, atau Ya Alimu, Ya Alimu, Ya Alimu, Ya Alimu. Jadikan zikir mah mau 100 kali, 1000 kali kayak, jadikan zikir. Orang yang mudawamah baca seperti itu, dia akan berbicara tentang ilmu yang dia tidak ketahui. Wah, ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu kan ilmu yang didapatkan tanpa jerih payah, orang bilang, ya. Ada ilmu hasbi, ya, ada ilmu yang memang di apa orang bilang dituntun, dicari. Ada ilmu laduni, ya. Seperti Sayyidina Khidir alaihissalam, ya, atainahu ilman, kami berikan kepada dia ilmu laduni. Ilmu laduni itu luar biasa, datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada seseorang. Ya, diam dia di kamarnya, tidak keluar dari kamar, ketika keluar wah ngomong, ya, tahu baca kitab, bicaranya yang kadang-kadang nggak ada di kitab, bingung orang. Ini orang luar, itu ilmu laduni, ya, subhanallah. Ada orang kadang-kadang suka minta kepada Allah supaya diberikan ilmu laduni, ya. Orang bilang ilmu yang kadang-kadang yang dia tidak sadar, dia ngomong tuh dia nggak sadar, seperti lidahnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat orang tuh terbelalak. Banyak ulama-ulama seperti itu, banyak. Kalau dia hadir di majelisnya dia tuh karak baru ngedenge anak kayak anak anu gitu. Jadi sesuatu barang-barang baru yang mereka anukan. Bahkan orang-orang alim pun terheran-heran ketika dia menjawab satu pertanyaan tuh luar biasa, ya. Ilmunya tuh datang sendiri, membuat orang itu, ya, kaget dengan apa yang dia katakan, yang dia sebutkan. Jarang mereka dapatkan di kitab-kitab. Itu ilmu laduni, ya. Datang dari Allah sendiri, orang bilang, karena dia ibadah, tekun orangnya, ya, taat kepada Allah, Allah berikan itu tanpa dia menimba. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita, ya. Kemudian mandawama ala dzikri takallam bi ilmin lam yakun ya'lamu, dia akan berbicara dengan satu ilmu yang tadinya dia nggak tahu. Wa dhaharat ala lisani hikmah, akan nampak pada kata-katanya itu, perkataannya itu hikmah. Kalimat-kalimat hikmah ini luar biasa, ya. Sayyidina Luqman itu terkenal dengan apa? Hikmah. Kalimat-kalimat hikmah, kalimat bijak namanya, ya. Kalimat bijak itu mahal harganya, Pak. Kalau dia menasihati orang itu, orang akan, ya, tertunduk dengan nasihatnya itu. Hikmah omongannya, ya, lisannya tajam kalau ngomong, didengem orang. Kalau dia sedang berceramah itu keluar kalimat-kalimat hikmah itu, membuat orang tuh keluar air mata, membuat orang tuh, ya, terpukau apa dengan kalimat-kalimat hikmah. Nah, Sayyidina Luqman Al-Hakim itu terkenal dengan gitu, ya. Wasiatnya kepada anaknya segala macam itu Sayyidina Luqman Al-Hakim, ya. Yudrab fil masal, orang bilang. Kemudian wa dhaharat ala lisani al-hikmah wasmuhu ta'ala al-badi'. Itu juga perlu diulang-ulang bapak-bapak. Al-badi'u, yal badi'u, yal badi'u, ya kan? Al-badi', ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu. Zakiruhu la yazalu yubdi anhul ulum al-ilahiyah, ya. Orang yang suka membaca itu dia akan mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, uluhiyah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti mulham, ya, mendapatkan ilham dia. Ya, jadi bahasa-bahasanya itu kadang-kadang, ya, kalimat-kalimatnya itu membuat orang semua terdiam, tertunduk, ya. Kalau dia ngomong di majelis tuh orang subhanallah, ya. Jadi ada hal-hal bapak-bapak ibu-ibu yang kalau kita amalkan itu, ya, akan membuat diri kita berubah, ya. Akan ada cahaya dalam diri kita itu paling penting. Wa yunbi'ullahu al-uluma 'ala lisani, ya, Allah akan nampakkan dalam lisannya itu ilmu, ya, akan tumbuh ilmu di dalam lisannya itu. Jadi lisannya tajam, ya, kalau berbicara itu tajam lisannya itu, mengena, menyentuh kepada hati, masuk tuh. Ya, ini galab, ya, jangan dianggap hati ini, ya, dia tidak tertutup, ada tutupannya, Pak. Hati ini punya tutupan, punya benteng-benteng, paham? Seperti kayak ada sesuatu, kita punya apa, uang yang kita taruh di berangkas, tertutup, rapih, mungkin ada lagi berangkas di dalamnya, ya, ada bajak-bajak yang tidak gampang tembus di situ. Bagaimana orang untuk menjaga itu? Nah, hati seseorang itu begitu, ya. Makanya maaf, orang kalau dengar ceramah sekali dua kali temempan,
Ya, kudu sering ya, karena hati ini ada tutupannya ya. Makanya dibilang apa? Orang kalau sudah kalimat itu menyentuh kepada somimul qalb, hati yang paling dalam. Hati yang paling somim itu yang paling dalam udah. Kalau ibarat sumur udah dasarnya, dasar sumur. Ya. Ente kalau cuma masih dapat atasnya aja, air atas, beda sama air yang ada di bawah. Air yang di bawah itu lebih bagus, lebih baik dia. Dasar karena dia. Atas ini sudah terkontaminasi debu segala macam, yang di bawah enggak. Jernih dia, bersih. Nah, itu kalau keangkat enak. Beda. Dan ada saringan-saringan khusus yang untuk mengangkat yang dari bawah. Subhanallah, ya. Luar biasa, beda sama sumur Zam-Zam ya. Kalau sumur Zam-Zam memang mahrus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati begitu diketuk. Diketuk, tek, tembus. Kena somimul galab. Paham? Gitu. Kayak telinga nih, telinga. Ya, ini kan cuman pohon telinga ya. Ini dalam mana? Masih ada gendangnya di dalam. Nah, itu kalau kesentuh itu bisa keluar darah, keluar nanah. Ya, makanya orang kalau ngorek kuping ada batasan-batasannya. Gak bisa dicolok semua. Kena gendang telinga bahaya, ya. Kena gendang telinga. Lah begitu, ya. Makanya antum kalau ngedengarkan apa-apa ini nggak gampang nih. Ini dibawa ke dalam. Sampai nembus dia. Paham antum? Nah, kalau dengarkan kalimat-kalimat ya biasa, ya seperti kayak saya ini yang membawakan, ya. Ini sebulan kadang-kadang baru bisa masuk. Lama. Ya. Jadi koneknya sebulan baru orang ngeresap lah, orang bilang. Lah kalau wali satu kali ngomong, satu kali ngucep, hati ente yang ditusuk-tusuk sama dia, ceplak. Makanya ente air mata keluar terus. Kalau begitu kalau ngadepin wali Allah, paham? Kalau ngadepin wali Allah ya seperti itu. Gitu. Ingat ceritanya seorang kiai ya, kita ini Agim. Ketika berhadapan sama Habib Umar bin Hafid, dia tanya bagaimana caranya kita menjadi orang yang mencintai Allah kemudian dicinta oleh Allah ya Habib. Diterjemahkan sama mutarjim Hakim waktu di Darut Tauhid ya, di pesantrennya Habib Umar datang ada beberapa puluh tahun yang lalu. Itu Hagimnya diam karena bahasa Arabnya agak minta satu orang yang untuk bertanya dan menerjemahkannya karena dia merasa grogi di depan Habib Umar. Bukan dia nggak ngerti bahasa Arab, grogi. Ada sebagian kiai kadang-kadang berhadapan langsung grogi, tahu antum? Nggak bisa ngomong. Ada orang ahli bicara, ada orang maaf lah, ya kiai ngerti kitab tapi disuruh ceramah lututnya tuh plak-plak, gemeteran, ya jadi demam mimbar. Ada, saya nggak ngomong bohong. Kutu buku nahwi, tapi begitu disuruh ceramah ini mik pakbuk goyang terus. Kenapa? Nggak biasa ngajar, dia biasa tapi disuruh ngomong depan orang, apalagi ada ulama besar, imamah itu grogi. Coba aja kalau nggak percaya, kamu ditodong podol ceramah, kumaha yuk, saya persiapan. Ada orang udah biasa ngadepin orang, iya kan? Makanya seorang penceramah, orator, kalau dia sudah naik di mimbar ini kecil semua buat dia. Ada orang begitu, dia anggap ini semua pohon-pohon, bukan orang yang hadir, sehingga dia ngomong macet lepas ngomong. Ada enggak mempertimbang keringet di dia, tisu habis tisu, gosok sana gosok sini, penuh keringet ngadepin, ya. Belum lagi kalau si ulamanya ngelirik begini, tambah grogi lagi. Seperti itu. Makanya ketika Agim bertanya seperti itu, Habib Umar nggak ngejawab. Dulu Habib Umar awal-awal dia datang itu, kalau tidak salah ingat saya 98. Awal-awal Habib Umar datang tuh, kalau tidak salah ingat saya 93 atau 94 tuh dia sempat mengambil murid-muridnya, dia bawa ke Hadramut. Itu Duf'atul Ula yang pertama kali. Nggak banyak jumlah mereka itu, kalau tidak salah sekitar 32 orang pertama itu, termasuk saya punya saudara. Itu diambil di Solo ya, di hallnya Habib Ali, di majelisnya Habib Anis. Maka kata Habib Umar, akhadnahum ya fi hall Habib Ali. Saya ambil mereka di hall, waraja'nahum, saya kembalikan 4 tahun dikembalikan semua. 94 kalau tidak salah ingat saya, 94 98 dibalikin, 94 diambil, 98 dibalikin, 4 tahun murid-muridnya termasuk saudara saya
Itu Habib Umar awal-awal datang, maaf ya, itu luar biasa. Kalau sekarang Habib Umar sudah bisa rapi sedikit membungkuskan dirinya. Kalau dulu tuh kasapnya luar biasa Habib Umar, matanya tajam. Ya, maklum ya, orang ya dari sana dan dia seorang wali besar, ngadepin orang di Indonesia, begitu dia ngelihat para pendosa matanya tajam Habib Umar. Ya, sekarang sudah bisa berinteraksi dia Habib Umar. Dulu maaf ya, Habib Umar tuh disegani sekali, matanya nggak gampang orang menghadapi beliau tuh, tajam. Seorang wali tuh matanya beda ya. Ada orang mengatakan begini, kalau mau tahu seseorang itu wali Allah, antum perhatikan setiap duduknya, setiap geriknya, pasti tangannya suka begini, suka tasyahud. Jadi kalau duduk juga kadang-kadang suka begini tangannya, kadang-kadang kalau ngomong sama orang suka begini tangannya. Jadi mah alamat ya. Jangan ngelihat kalau saya begini bilang wali lagi. Wali murid iya. Kalau kita mah jauh dari wali-wali Allah. Kalau mereka mah para wali-wali, aduh nggak ada. Bisa jadi debunya aja udah alhamdulillah, Bapak-bapak. Bisa jadi debu mereka aja udah alhamdulillah. Bisa ngikuti mereka aja udah bersyukur kita sama Allah ya. Kita mana udah manusia paling kotor kali. Saya di majelis ini demi Allah ya, saya anggap diri saya paling rusaknya orang, paling bobroknya orang ya, paling bobrok orang. Ada orang minta saya supaya sholat istisqa ya, untuk menjadi imam sholat istisqa. Berat saya untuk nerimanya. Berat, nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Saya ingat ceritanya Imam Hasan Al Basri. Siapa nggak kenal Imam Hasan Basri? Imam tabi'in, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Tidak kurang 7 sahabat Nabi dia mengambil ilmu dari sahabat. Hasanul Basri, imam fihi nur, seorang imam gutwat zaman, cahaya. Diketok pintunya. Al malukum, ada apa? Gal imam, dia bilang, syub, dia bilang ma'lam yajil matar. Udah beberapa bulan nih dia bilang ya, di Baghdad nggak turun hujan, tak ada hujan. Kemudian 5, lalu kenapa? Gal annasu yastami'un. Sekarang orang berkumpul semua di lapangan, puluhan ribu. Yuriduk, mereka menginginkan engkau menjadi imam. Imam terhadap mereka, naam, dia bilang, supaya hujan turun. Kalau wallahi arjukum, saya minta jangan bawa saya ke situ. Kenapa imam? Aku takut karena aku hadir hujan Allah tidak turunkan. Oh akbar. Saya makanya begitu ada orang SMS sama saya suruh jadi imam, itu saya mikir. Ya, saya katakan saya akan jawab nanti. Ya, sengaja saya buka di tempat ini biar tahu. Jadi yang ngundang biar dia jangan kecil hati. Ya, sayanya yang tidak sanggup. Saya tidak mau. Ya, jangan nanti karena sebab saya, karena saya orang rusak, orang bobrok, jangan gara-gara saya masuk ke tempat itu yang tadinya mestinya Allah turunkan hujan, gara-gara nongol saya nggak jadi hujan. Nggak mau saya. Panggil orang yang mungkin lebih dekat sama Allah, punya hubungan sama Allah, biar hujan bisa turun. Ya, makanya saya menghindar, nggak mau. Jadi itu sebabnya. Ya, jadi jangan salah paham. Ya, saya bukan karena apa-apa, nggak mau. Kalau menghadiri satu tempat saja juga saya, kalau hati saya lagi nggak beres, saya pasti berhalangan. Saya tidak akan pernah keluar dari rumah kalau hati saya lagi kacau. Tapi kalau hati saya lagi senang, berarti pertanda baik untuk saya. Itu aja bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, bukan kita nyari-nyari alasan. Ya, kita ini selalu menginginkan mengikuti para ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang betul-betul ya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan sedikit ya. Ini ada kurang lebih ada 5 Al-Qur'an. Insyaallah 3 untuk kaum ibu-ibu, 2 untuk kaum laki-laki ya. 3 ke ibu-ibu, 2 laki-laki. Tapi saya ya akan buka pertanyaan ya. Ya, pertanyaannya tidak lewat dari masalah tentang Nabi Muhammad SAW, karena kita akan menghadapi
bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan bih ya. Niatnya cuma untuk tabarukan ya. Kedua, Al-Qur'an ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, yang sudah pernah saya bagikan di sini. Ya, ini ada fotonya ya. Jadi tolong nanti kalau baca juga Fatihahkan kepada almarhum ya. Pada almarhum. Ini Quran tajwid ya. Bagus ya. Saya sudah meneliti Quran ini, Masya Allah ya. Di sini ada fotonya dari almarhum ya, kakak saya sendiri ya. Nanti tolong dikirimkan Fatihah untuk beliau ya. Ya, Syekh Hasan ya. Kirimkan Fatihah kepada beliau ya, agar supaya amalnya ya kembali kepada almarhum ya. Ini ada 5 ya. Insyaallah nanti juga berikutnya ada lagi insyaallah, mudah-mudahan. Pertanyaan tentang masalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan untuk kepada ibu-ibu ya. Persiapan untuk 3 orang ya. Pertanyaannya nggak usah sulit-sulit ya, gampang ibu-ibu ya, nggak panjang-panjang. Tolong siapa yang bisa diantara ibu-ibu sebutkan sifat-sifat yang wajib atas diri Nabi Muhammad SAW. 4 sifat wajib ya yang ada pada Nabi Muhammad SAW. 4 sifat ya wajib ya yang diketahui atas para rasul ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sifat apa aja? Satu 4 sifat wajib pada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 1, sidik, sifat sidik. 2, tabligh. 3, amanah. 4, pastonah. Sidik, tabligh, patonah, amanah ya, sifat betul. yang wajib di Rasul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan keduanya ya, pertanyaan kedua ya, untuk yang orang kedua, kebalikannya, apa sifat mustahil bagi Nabi Muhammad SAW, bagi para nabi? Sifat mustahil ada 4. Tadi kan sudah sidik ya, tabligh, amanah, patonah. Sekarang kebalikannya, tolong disebutkan 4. Tadi sidik sudah. Kebalikannya apa? Sifat yang mustahil bagi Nabi apa? Gampang. Silakan. Untuk orang kedua. Sifat mustahil bagi Rasul apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? 4 apa aja? Kali-kali dipengker. Kidib, kitman, hianat, baladah. Ya, betul. Ya, betul. Satu lagi. Udah 2 nih, satu lagi. Yang cepat ibu-ibu ya, waktunya. Siapa ibu susu pertama Nabi Muhammad? Buat kaum ibu. Siapa ibu susu pertama Nabi Muhammad? Ibu pertama Apa? Zubaidah Halimatus Sa'diyah. Pertama. Sayyidatul Halimah itu mah yang kedua. Ibu susunya pertama. Yang pertama Siapa?
Dia seorang budak. Siti Robiatul Adawiyah. Oh. Ibu susu pertama Nabi Muhammad. Masa nggak tahu? Siapa ibu susu pertama? Kalau Halimatus Sa'diyah itu yang kedua. Halimatus Sa'diyah. Itu mah yang kedua. Yang pertama dia seorang budak pamannya. Siapa? Suwaibah. Ya, betul. Ya, udah. Suwaibah. Ini yang mana yang jawab yang mana ini? Jangan yang jawab semua, nanti Qurannya nggak bisa dibagi-bagi. Diulang ya. Diulang. Saya ulang. Diulang. Nabi Muhammad itu ya dari susunan para nabi ya, dari susunan para nabi itu termasuk nabi yang keberapa Nabi Muhammad? Keberapa? 25. Satu orang saja yang jawab. Yang ke-25. Betul, dah. Selesai ibu-ibu. Tinggal bapak-bapak. Antum belum dapat ya? Antum udah pernah dapat? Antum sudah pernah dapat? Udah pernah belum? Hah? Antum belum ya? Enggak, antum belum ya? Nanti enggak pejama gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dua sisa ini untuk Ustadz Hasan sama Ustadz Sofyan. Betul. Nanti yang lain ya, yang lain masih ada nanti insyaallah ya, berikutnya ya. Ini krunya dulu ya, kesian krunya lebih capek dari kita ya, maaf kadang-kadang mereka yang kadang-kadang kita anggap ya, yang pekerjaan mereka orang bilang disampingkan. Anak ingat Habib Munjir dulu itu ya, ketika mimpi Nabi Habib Munjir beranggapan dia karena ketua pimpinan majelis Rasulullah, Nabi bangga sama dia. Ternyata subhanallah di luar dugaan dia, Nabi lebih rindu dan Nabi lebih bangga kepada mereka yang pembuat umbul-umbul. Bayangkan itu pekerjaan yang kita anggap orang bilang sepele, karena di belakang panggung itu paham, masang umbul-umbul ini. Ternyata Nabi itu tertuju kepada mereka itu, syiar soalnya, yang masang-masang bendera Nabi lebih memperhatikan itu dibanding yang duduk di depan-depan itu. Subhanallah ya. Jadi kadang-kadang mereka ini yang kita anggap ya kerjaannya sepele nggak ternyata mereka dapat perhatian Nabi SAW ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita usia yang panjang, sehat, afiah tamah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit saja ya, menjadikan amalan ini penting ya, penting sekali supaya ya, catat baik-baik ya. Ini amalan ya yang mesti kita baca setiap pagi setelah selesai sembahyang subuh. Ya, ada 7 ayat, namanya ayat kifayah namanya. Ya, yang kalau kita baca mencukupkan kita. Jangankan orang bilang gempah bumi, apa yang mau runtuh dari atas langit, mau runtuh nih, nggak bakal tertimpa sama antum. Kalau antum mudawamah baca ya 7 ayat Al-Kifayah ini ya, yang mencukupi segalanya ya. Nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya. Pertama, catat saja ya. Surat-surat pertamanya itu At-Taubah 51, Yunus 107, surat Hud 6 ayat ke-6, Hud lagi ayat 56, kemudian yang kelima ya, surat kelima Al-Ankabut ayat 60 ya. Kemudian Al-Fatir ayat 2, Az-Zumar ayat 38. Nanti saya akan bacakan ayatnya ya. Dawamkan ya, supaya ya amalkan bapak-bapak ibu-ibu ya. Nanti di akhir saya kasih ijazahnya ya. Jadi ada 7 ayat yang disebut dengan ayat kifayah ya. Nah,
Ayat kifayah telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, karramallahu wajha, dan Ubay, ya, secara marfu riwayatnya, bahwa barang siapa membaca ketujuh ayat di bawah, maka andai kata langit runtuh menimpa bumi, kejadian itu sedikit pun tidak akan membahayakannya bagi mereka yang membaca. Cukup satu kali aja bacanya, nggak perlu diulang-ulang. Ya, pertama, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang pertama. Kedua, wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalah, ya, fala kashifalahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala rada li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ketiga, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Keempat, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum ma min dabatin illa huwa akhidhum bi nasyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kelima, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Keenam, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Terakhir, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin alhunna kashifati durri aw aradani birahmatin alhunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Selesai baca 7 ayat 7 surat ini, selesai dibaca, baca salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim 16 kali. Jadi ayatnya tadi tuh yang 7 ayat dibaca sekali saja, ditutup dengan salamun qaulam min rabbir rahim, dibaca 16 kali. Bapak-bapak, dibaca lepas sholat subuh. Dawamkan ini sebelum keluar rumah. Insyaallah Allah jaga, walaupun runtuh, walaupun macam-macam kejadian, kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajastukum, saya ijazahkan ini sebagaimana yang kalian dengarkan, yang saya dapatkan dari guru-guru kami Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Wabiltu, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan kepada mereka-mereka yang sedang tertimpa sakit, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan atama akamil asyamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.